Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1836 sampai bab 1840. Senyuman senang muncul di bibir Li Fugui. Dia melambai kepada Wang Ade dan berkata, "Oke, bangun dulu." Dia segera meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan, apakah kalian punya pantangan? Jika ada, beritahu saya sekarang, dan saya akan segera mengatur dapur." Tidak ada yang berbicara. Dia kemudian berkata kepada Wang Ade, "Tidak ada pantangan, sajikan saja hidangan spesialmu setelah itu." Li Fugui melirik ke pintu belakang dan terus bertanya, "Apakah Anda memiliki halaman belakang di sini?" Wang Ade mengangguk dengan cepat. Li Fugui berkata terus terang kepada Wu Dalang dan 4 manusia serigala lainnya, "Kalian berempat, kalian biasanya makan di luar. Selain itu, kalian tidak boleh keluar selama jangka waktu ini." "Keluar?" Lihat Li Fugui mengatakan ini, Wu Dalang dan yang lainnya mengangguk setuju. Ye Tailang semakin menyeringai dan berkata, "Tuan, sebenarnya kami sangat tidak suka berada di dalam kamar. Seperti yang Anda tahu, kami pernah berada di es dan salju sebelumnya, dan sekarang sangat tidak nyaman untuk tinggal di sini juga." Tertawa, "Ya, menurut kami yang terbaik adalah membiarkan kami keluar jika memungkinkan." "Bukankah dia baru saja mengatakan ada halaman belakang? Mari kita berada di halaman." Li Fugui berkata terus terang, "Tidak. Biarkan kamu tetap di dalam, kamu diam saja di tempat yang kamu mau. Meskipun kamu pergi ke halaman, kamu hanya boleh keluar saat waktu makan." Li Fugui tidak takut keempat manusia serigala itu akan menakuti yang lain. Bagaimanapun, dia datang ke Warrior City kali ini. Mereka semua adalah pejuang kuno. Kebanyakan dari mereka tentu pernah mendengar tentang keberadaan manusia serigala. Alasan kenapa werewolf tidak diperbolehkan keluar, itu karena Li Fugui takut keempat manusia serigala itu akan ditangkap oleh bos klan lain di luar. Lagi pula, orang-orang ini tampaknya mampu mengintimidasi orang lain. Namun efektivitas tempurnya hanya pada level awal bawaan. Prajurit kuno manapun di tahap awal Xiantian dapat dengan mudah mengalahkan manusia serigala. Tentu, hal semacam ini, Li Fugui hanya perlu mengetahuinya di dalam hatinya. Dia tidak akan memberitahu orang lain, tentu saja. Li Fugui tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk memperlihatkan kekuatannya sendiri. Hari pertama di Warrior City segera tiba di malam hari. Koki di penginapan Wang Adrang menyiapkan makan malam mewah pada pukul 7. Semua orang datang ke meja. Saat Jenny, Christopher, Zeus dan Alisa mengambil sumpit dan belajar memakan makanan manusia di atas meja. Zhang San di sebelahnya bertanya dengan bingung, "Kapten Li, saya tidak tahu apakah saya harus menanyakan sesuatu tentang sesuatu." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja secara langsung." Zhang San berkata terus terang, "Sejauh yang saya tahu, vampir darah sepertinya tidak pernah memakan makanan manusia kita. Tapi ini Nona Jenny dan Pangeran Christopher, mengapa mereka?" Sebelum Li Fugui bisa menjelaskan, Jenny memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Tuan tua, Anda tidak tahu apa-apa. Awalnya, kami para vampir tidak bisa makan makanan manusia karena kutukan itu. Tapi Kaisar Darah kami membantu kami mematahkan kutukan kali ini. Jadi sekarang kita bisa menjadi seperti manusia normal. Hidup, tentu saja, kemampuan vampir kita tidak dilemahkan oleh ini." Zhang San hanya mendengar Jenny berkata bahwa dia adalah Ratu Darah. Dia tidak tahu siapa Kaisar Darah itu, dalam kognisi Zhang San. Bukankah seharusnya Ratu Darah dan Kaisar Darah adalah pasangan? Karena mereka adalah pasangan,
Jadi saat kita pergi keluar, kita harus bersama. Lebih penting, menurut legenda, klan darah mengendalikan sekte Guangming, geng terbesar di barat. Kaisar darah secara alami memiliki status tertinggi dan agung. Dalam keadaan seperti itu, sebagai seorang kaisar darah, bagaimana dia bisa membiarkan istrinya bermain-main dengan orang lain? Karena penasaran, Zhang San dengan ragu-ragu bertanya, "Nona Jenny, bisakah Anda memberitahu saya mengapa kaisar darah Anda tidak datang ke kota prajurit bersama-sama kali ini?" Jenny tertegun pada awalnya, kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah Yang Mulia ada di sebelah saya?" Zhang San kembali terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Fugui. Tampilan itu lebih menakutkan daripada sorot matanya. Saya tertegun untuk waktu yang lama. Zhang San akhirnya berbicara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ya Tuhan, saya telah hidup selama 79 tahun, dan baru hari ini saya tahu bahwa kaisar darah dari klan darah sebenarnya adalah orang Cina kami. Dan dia masih sangat muda, seorang pemuda, ini sangat mengejutkan." Zhang Wuwei bahkan lebih ketakutan. Dia melihat putrinya terlebih dahulu. Lalu dia memandang Li Fugui dengan hati-hati, setelah beberapa detik hening. Zhang Wuwei kemudian menarik Zhang Jingjing di sebelahnya. "Jingjing, cepat ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu." Zhang Jingjing jelas terkejut dan menatap ayahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sesampainya di tempat kosong di sisi kiri aula penginapan, Zhang Wuwei buru-buru berkata kepada putrinya, "Jingjing, apakah kamu gila?" "Ya, saya akui Li Fugui memang tampan dan cakap, tapi kamu juga tidak. Dia seorang vampir, kamu akan menjadi pacar vampir sekarang? Jingjing, bisakah kamu lebih berhati-hati? Apakah kamu tidak takut dia akan menyedot darahmu hingga kering ketika kamu bangun? Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berkumpul dengan Li Fugui." Zhang Jingjing tanpa sadar kembali menatap Hua Duo dan Jingjing. Saya berpikir dalam hati, jika Li Fugui benar-benar menghisap darah, lalu bukankah bunga dan ketenangan sudah musnah? Tapi sekarang, bukankah ini hal yang baik untuk kita berdua? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku bisa memberitahumu dengan serius sekarang bahwa meskipun Fugui adalah kaisar darah klan vampir, ada satu hal yang bisa aku jamin, yaitu dia tidak akan pernah menghisap darah manusia. Lagi pula, setelah kutukan klan vampir dipatahkan, seluruh klan vampir tidak akan lagi menghisap darah manusia. Ayah, kamu harus percaya dengan apa yang aku katakan. Aku bisa membuktikannya kepadamu dengan baik. Tapi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan secara terus terang. Meskipun Zhang Wuwei tahu bahwa masa depan keluarga Zhang mereka sangat penting. Tapi di waktu yang sama, dia juga mengetahuinya. Keamanan putrinya lebih penting. Setelah menyadari hal ini, hanya untuk berada di sisi yang aman, Zhang Wuwei hanya berencana menyelesaikan masalah ini malam ini. Dia berbalik dan melirik ke arah Li Fugui, yang sedang duduk di meja makan mengobrol dan tertawa dengan semua orang, lalu menatap lelaki tua Zhang San itu. Segera, Zhang San juga mendatangi Zhang Wuwei dan Zhang Jingjing. Tetapi, berbeda dengan Zhang Wuwei, Zhang San sekarang sepenuhnya ditaklukkan oleh keterampilan bijak dan kuat Li Fugui. Sebelum dia bisa berdiri diam, dia berkata kepada Zhang Wuwei dengan sedikit amarah, "Wuwei, apa yang ingin kamu lakukan? Semua orang masih makan di meja, dan sekarang kamu memanggilku. Bukankah kamu nakal? Aku akan memberikannya kepadamu." Berapa kali kamu mengatakan bahwa meja makan adalah tempat di mana aturan paling dibutuhkan? Keluarga Zhang kami selalu memperhatikan tradisi. Dengarkan Zhang San mengobrol, Zhang Wuwei terdiam beberapa saat. Dia tampak sedikit marah dan berkata, "Ayah,
bisakah kamu berhenti membicarakan hal-hal yang sulit diatur ini? Izinkan saya bertanya, sekarang kamu juga tahu identitas spesifik Li Fugui. Jingjing sepertinya sudah mengambil keputusan. Baiklah. Jika Anda ingin mengikuti Kapten Li, jangan pikirkan itu, Kapten Li adalah kaisar darah, dan jika kita Jingjing berbaring di sampingnya dan bangun. Meskipun Zhang Wuwei tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi Zhang San masih bisa mendengar apa yang dia rencanakan selanjutnya. Dia tersentak, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Zhang Jingjing terdiam. Saat ini, dia sangat ingin mengatakan sesuatu kepada kakek dan ayahnya. Jingjing dan Huaduo sudah lama bersama Fugui, dan Fugui tidak pernah menyedot darah Jingjing dan Huaduo. Tapi kata-kata seperti ini, Zhang Jingjing masih belum bisa mengatakannya. Dan Zhang San, setelah berpikir sejenak, dia hanya melangkah maju dan berkata dengan serius kepada Zhang Jingjing, "Jingjing, itu bagus. Setelah makan malam, bisakah kamu membiarkan Kapten Li datang ke kamar kami? Saya merasa ada yang salah dengan kepindahan saya. Statusnya, bagaimana Li Fugui bisa datang menemuinya?" Memikirkan hal ini, Zhang San segera mengubah kata-katanya menjadi Zhang Jingjing dan berkata, "Oke, Kapten Li tidak perlu datang menemui kami. Anda cukup memberitahu Kapten Li bahwa setelah makan malam, kami akan datang dan berbicara dengannya secara pribadi. Singkatnya, saya harap dia bisa memberi kita kesempatan ini." Meskipun Zhang Jingjing sedikit malu, namun mengingat Li Fugui telah setuju untuk membawa Zhang San dan Zhang Wuwei ke kota prajurit, dan tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kakek dan ayahnya untuk berbicara dengan Li Fugui. Sadarilah ini, Zhang Jingjing mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan berbicara dengannya segera." Mereka bertiga kembali ke meja makan, sementara Zhang San, Zhang Wuwei, dan yang lainnya duduk. Li Fugui sudah mulai berlatih seni bela diri. Saya memahami apa yang dipikirkan orang-orang ini. Nyatanya, Li Fugui juga mengerti, setelah pertemuan hari ini, ketika semua orang baru saja memperkenalkan diri, Zhang San dan Zhang Wuwei telah menyetujui kenyataan bahwa mereka berkencan dengan Zhang Jingjing. Adapun berbicara dengannya sekarang, hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, Zhang Jingjing adalah pemimpin generasi baru keluarga Zhang. Di usianya yang begitu muda, dia mampu berkembang di game ke-6. Dari sudut pandang ini, di masa depan, keluarga Zhang pasti bisa berkembang lebih kuat dengan bantuan Zhang Jingjing. Dan kali ini, pilihan Zhang Jingjing untuk bergaul dengan Li Fugui semakin memperkuat fondasi keluarga Zhang untuk mencapai kejayaan. Dalam situasi ini, tentu saja, mereka perlu melindungi Zhang Jingjing dan memastikan keselamatan Zhang Jingjing. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui memimpin dalam menyelesaikan makan malam. Setelah bangun, sebelum Zhang Jingjing dapat mengatakan apapun, dia terlebih dahulu mengundang Zhang San dan Zhang Wuwei. "Tuan Zhang, jika Anda tidak ada urusan nanti, datanglah ke kamar saya. Kebetulan saya sedang menyelesaikan makan malam, jadilah sedikit sibuk. Aku berencana memberitahumu." Zhang San dan Zhang Wuwei tertegun selama beberapa detik. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Diam-diam saya bertanya-tanya apakah saya telah membuat seseorang tidak bahagia dengan berbicara di belakang Li Fugui dengan Zhang Jingjing. Dan Zhang Jingjing, bersama Li Fugui untuk waktu yang lama. Dia secara alami tahu bahwa Li Fugui mengatakan ini hanya karena dia tidak ingin mempermalukannya. Tunggu sampai Li Fugui pergi, Zhang San dan Zhang Wuwei melihat makanan mewah di atas meja, dan dia tidak berniat makan lagi. Keduanya saling memandang, dia segera berdiri. Melihat ini, Zhang Jingjing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakek, ayah, apakah kamu tidak akan makan?"
Zhang San dan Zhang Wuwei terdiam beberapa saat. Saya berpikir, Li Fugui jelas sedikit tidak senang. Apakah kita masih tega untuk terus makan? Zhang Wuwei memandang Zhang Jingjing dengan ekspresi serius dan berbisik, "Jingjing, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Fugui tadi? Dia bilang dia ingin berbicara dengan kita secara pribadi tentang sesuatu. Sekarang semua orang sudah pergi ke kamar di lantai atas. Kita tidak bisa membiarkan dia kekayaan sedang menunggu kita, kan?" Zhang San juga setuju dengan kata-kata Zhang Wuwei. Dia mengangguk dan berkata, "Benar, gadis, kamu sudah dewasa, kenapa kamu tidak mengerti aturan apapun?" Hua Duo, Jingjing dan Suetu merasa terhibur oleh dua orang di depan mereka. Hua Duo berkata, "Kakek Zhang, jangan khawatir, duduk dan makan dengan pikiran tenang dulu. Fugui bukanlah tipe orang yang kamu pikirkan." Suetu juga tersenyum dan berkata, "Artinya, pikirannya lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari Haikuan. Minta saja dia naik ke atas dan menunggu." Zhang San dan Zhang Wuwei tidak berani menunggu. "Saya ingin tahu sudah berapa lama Anda mengikuti Li Fugui. Mereka yang bisa mengikuti bos sebesar itu tentu saja bukanlah orang biasa. Tapi kami berbeda, kami, ayah dan anak, baru saja tiba. Selain itu, Jingjing masih muda dan ingin berkencan dengan Li Fugui terakhir kali, tapi kami menolaknya dengan tegas. Bukan itu saja, Zhang Wuwei juga mengejek Li Fugui dengan segala cara. Bukankah terlalu tidak sopan meminta orang menunggu kita di atas?" Jadi, Zhang San dan Zhang Wuwei mengabaikan Hua Duo, Suetu, dan lainnya. Sebaliknya, dia menarik Zhang Jingjing langsung ke atas. Sesampainya di depan pintu kamar Li Fugui, Zhang San memandang Zhang Jingjing dengan cemas. "Jingjing, apakah kamu yakin Kapten Li tidak marah?" Zhang Jingjing mengangguk dan berkata dengan sumpah, "Kakek, jangan khawatir, dia tidak akan pernah marah." Zhang Wuwei menghela nafas dan berkata, "Oke, jangan marah. Tetapi setelah Anda masuk, Anda melihat ada sesuatu yang salah. Tetapi Anda harus mengatakan sesuatu yang baik kepada kami dan jangan biarkan dia mengusir kami pergi." Zhang Jingjing terdiam. Tapi dia tidak banyak bicara. Setelah mengetuk pintu dengan lembut, Li Fugui segera membuka pintu dan melihat Zhang San dan Zhang Wuwei datang. Li Fugui agak terkejut dan bertanya, "Jingjing, mengapa kamu membawa orang tua dan paman itu begitu cepat? Mereka sudah selesai makan, bukan?" berkata sambil tersenyum pahit. "Mereka takut dengan amarahmu." Li Fugui sedikit bingung saat ini, takut marah. Bukankah ini lelucon? Aku bukan orang yang mudah terbakar, jadi kenapa aku hanya marah? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui memandang Zhang San dan Zhang Wuwei dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Kalian berdua, menurutmu mengapa aku marah?" Di depan Li Fugui, dia berkata dengan serius, "Bukankah kami baru saja mengatakan sesuatu tentangmu di belakangmu? Segera setelah kamu kembali ke tempat dudukmu setelah berbicara, kamu mengatakan bahwa kamu sudah kenyang dan meminta kami untuk mendatangimu. Jadi kami pikir kamu mungkin marah." Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Dia melangkah maju dan menarik Zhang San untuk duduk di sofa di satu sisi, dan berkata terus terang, "Orang tua, kamu meremehkanku, kan? Aku tidak akan memikirkan hal sepele seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang pamanku katakan kepadaku hari itu bukanlah penghinaan langsung terhadap karakterku. Kalau begitu, apakah menurutmu aku marah?" "Oke, jangan khawatir. Aku bukan Tong Mesiu. Aku tidak akan marah hanya karena aku marah." Dia melirik Zhang Jingjing di sebelahnya, lalu dia menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia berkata kepada Zhang San dengan sungguh-sungguh, "Orang tua, saya pikir dia telah memberitahu Anda beberapa hal antara Jingjing dan saya.
Sejujurnya, saya menyukai Jingjing setelah kita bersama begitu lama. Keluarga saya konservatif, dan saya khawatir Anda tidak akan dapat menerima beberapa hal. Karena kalian berdua ada di sini hari ini, saya akan membuka pintu dan berbicara secara terbuka. Jika Jingjing dan saya bersama, aku mungkin tidak bisa menerimanya darinya nanti, surat nikah, tapi satu hal yang bisa kujanjikan padamu adalah aku akan memperlakukan Jingjing sama seperti aku memperlakukan kerabatku sendiri. Tentu saja. Ini juga termasuk memperlakukanmu, saya akan menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua. Jika ada yang tidak beres, selama Anda tidak bisa menyelesaikannya, saya akan berdiri. Tapi satu hal, saya harus menjelaskannya terlebih dahulu. Gunakan kekuatanku untuk menindas yang lemah atau menekan orang lain. Aku tidak akan peduli jika orang lain mendapat masalah. Juga, aku punya banyak pacar di sekitarku. Aku perlu menjelaskan ini padamu. Kalau tidak, kamu akan merasa tidak nyaman jika melakukannya. Lihat aku menjadi dekat dengan gadis-gadis lain di masa depan. Kedap suara. Aku sudah memberitahumu semua apa yang perlu dikatakan hari ini. Tentu saja, keputusan ada di tanganmu. Jika menurutmu Jingjing bisa mengikutiku, mengangguklah sekarang, mulai saat ini, Jingjing adalah pribadiku, dan aku akan memperlakukannya seperti itu. Dia bertanggung jawab. Jika kamu tidak setuju, menurutku kita bisa menjadi teman yang sangat baik. Setelah mengatakan ini kepada Zhang San dan Zhang Wuwei, Li Fugui memandang Zhang Jingjing dengan serius lagi, dan kemudian berkata kepada Zhang Jingjing dengan sungguh-sungguh, Jingjing, aku telah mengatakan banyak hal kepada ayah dan kakekmu, dan sekarang aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tidak mudah bagimu untuk menjadi begitu tua, terutama bagi ayahmu. Setelah mengetahui bahwa aku adalah kaisar darah dari klan darah, aku dapat melihat kekhawatiran di hatinya. Ikuti aku, jadi kamu juga harus pahami bahwa di dunia, orang yang terbaik untukmu belum tentu orang yang ada di sampingmu di masa depan, tapi orang tuamu dan keluargamu. Jadi, tidak peduli ayahmu atau ayahmu, kakek, apapun keputusan yang Anda ambil, saya harap Anda tidak menyalahkan mereka di masa depan. Anda harus menghormati mereka. Anda harus menjamin ini sebelum membuat pilihan. Li Fugui banyak berkata, tapi tanpa kecuali, semua yang dia katakan didasarkan pada situasi keseluruhan. Khusus untuk keluarga Zhang, melalui perkataan Li Fugui, Zhang San dan Zhang Wuwei memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pemuda di depan mereka. Mungkin di mata mereka pada awalnya, pemuda ini tidak lebih dari sekedar nasib buruk. Pada saat yang sama, dia telah memperoleh kemampuan superior. Itulah sebabnya dia memiliki statusnya saat ini. Namun kini mereka baru menyadarinya, alasan kenapa pemuda ini bisa sampai sejauh ini. Itu tidak sepenuhnya karena daya juangnya yang kuat. Tapi itu berasal dari karakter. Berapa banyak orang di dunia yang bisa memiliki karisma yang begitu mengagumkan. Zhang Jingjing secara alami bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan berlinangan air mata dan tangan terkepal, dia berdiri di depan Li Fugui. Dia menatap penuh kasih sayang ke arah ayah dan kakeknya yang sudah menangis di sampingnya. Di depan ayah dan kakeknya, Zhang Jingjing berkata dengan serius. Kakek, ayah, jangan khawatir, apapun keputusan yang kamu buat kali ini, aku akan menghormati pilihanmu, dan aku akan mendengarkanmu. Zhang San dan Zhang Wuwei tidak lagi melakukan tindakan pencegahan. Zhang San berdiri secara emosional, dia membuka tangannya dan memeluk Zhang Jingjing erat-erat. Kemudian dia tersedak dan berkata kepada Zhang Jingjing, anak baik, kakek menghormati pilihanmu. Kamu dapat melakukan apa yang kamu suka. Zhang Wuwei juga memandang Li Fugui saat ini dan membuat permintaan maaf yang sangat tulus. Kapten Li,
sekali lagi meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi di telepon hari itu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu muda dan berpikiran luas bisa mengatakan ini di depan kita hari ini. Dari dua hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pencapaian Anda di masa depan pasti akan jauh melampaui kita semua. Selain itu, jika Jingjing dapat mengikuti Anda, dia akan mendapatkan kebahagiaan seumur hidup. Zhang Jingjing menangis kegirangan setelah dia lepas dari pelukan kakek. Dia memandang ayahnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Ayah, terima kasih." Zhang Wuwei mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Zhang Jingjing, lalu menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, "Bocah bodoh, ini yang kamu lakukan. Bicarakan, apa yang kamu katakan, apakah kamu masih perlu berterima kasih padaku?" Zhang Jingjing mengangguk ringan. Zhang Wuwei memandang Li Fugui saat ini dan berkata, "Kapten Li, jangan katakan apa-apa lagi. Kami akan keluar dulu. Kamu dan Jingjing akan tinggal bersama malam ini." Li Fugui tersenyum canggung. Sedikit malu, "Paman, bukankah ini terlalu cepat?" Zhang Wuwei berkata dengan senyum naif, "Seberapa cepat? Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal." Zhang Wuwei memandang Zhang San, "Ayah, ayo keluar dulu." Zhang San juga mengangguk. Saat keduanya hendak keluar, Li Fugui buru-buru berkata kepada Zhang Wuwei, "Paman, harap tunggu." Zhang Wuwei berhenti dan bertanya dengan bingung, "Ada apa? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" "Terus terang, Paman, jangan panggil aku Kapten Li mulai sekarang. Jika kamu memanggilku aneh seperti ini, panggil saja aku Fugui." Zhang Wuwei bertanya ragu-ragu, "Hah, bukankah ini agak buruk?" Fugui berkata sambil tersenyum, "Ada apa dengan ini? Hua Duo memanggilku Fugui, dan Jingjing juga memanggilku Fugui. Semua orang memanggilku begitu. Kamu dan lelaki tua itu sama-sama tua. Tidak pantas jika kamu terus memanggilku Kapten Li." Zhang Wuwei belum berbicara. Zhang San tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Zhang Wuwei, "Tidakkah kamu melihat bahwa Fugui telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan status kita? Mengapa kamu masih berdiri di sana?" Zhang Wuwei membawa Zhang San keluar. Dengan pintu tertutup. Ruang tamu di lantai pertama. Ketika Hua Duo, Jingjing, Jenny, Suetu dan lainnya melihat Zhang San dan Zhang Wuwei pacaran, mereka tahu bahwa Li Fugui akan melakukan kejahatan lagi malam ini. Seperti yang diharapkan, Zhang Sangang mendatangi kerumunan. Sebelum ada yang bisa berbicara, orang tua itu berpura-pura menyampaikan dekrit kekaisaran kepada semua orang yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua dengarkan baik-baik, Fugui baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya malam ini." Zhang Wuwei juga menyeka air matanya di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, jika ada di antara kalian yang datang untuk mengganggunya, itu adalah kejahatan." Leng Buding mendengar ini, dia hampir mati tercekik. Disertai batuk hebat, setelah Suetu akhirnya kembali tenang, dia memandang Zhang Wuwei tanpa daya dan bertanya, "Saya sedang berbicara tentang pemimpin besar. Apakah Anda peduli? Anda juga pejabat yang serius di daerah perbatasan, dan sekarang Anda mengatakan hal seperti itu. Kamu." Suetu baru saja mengatakan ini. Zhang Wuwei berkata tanpa rasa tidak setuju. "Ada apa denganku? Bukankah kamu juga putra Venom? Bukankah kamu mengikuti bagian belakang Fugui sekarang?" Suetu terbatuk-batuk lagi. Hua Duo, Jingjing dan Jenny saling berpandangan. Tiga gadis menderita masalah yang sama. Ada senyuman tak berdaya di seluruh sudut mulut. Kota prajurit, Gang Gadai Beicheng, pemilik penginapan Wang Ade sangat ingin menguangkan sepotong batu yuan yang diberikan kepadanya oleh Li Fugui.
Seorang prajurit kuno setingkatnya, sekarang batu yuan tidak banyak berguna di tangannya. Hanya prajurit kuno yang telah berkultivasi hingga tahap akhir Xiantian. Hanya ketika dilepaskan barulah ia mulai menyerap vitalitas di batu yuan. Dan dia baru berada di tahap awal Mingjin. Masih ada 180.000 mil yang harus ditempuh sebelum tahap akhir Xiantian. Dan yang dia butuhkan sekarang adalah ramuan dalam jumlah besar. Dibandingkan dengan Yuan Stone, obat mujarab lebih mudah diserap. Yang terpenting harga obat mujarab jauh lebih murah dibandingkan batu yuan. Berdasarkan kualitas batu yuan di tangannya, batu itu bisa dijual dengan harga setinggi langit setidaknya 1 hingga 200 juta. Dan 1 hingga 200 juta akan membuatnya berhenti khawatir tidak punya uang untuk membeli ramuan dalam waktu 10 tahun. Siapapun yang akrab dengan kota prajurit Sekte Tiangang mengetahui hal ini. Gang Gadai Beicheng, ini adalah pasar perdagangan sumber daya vitalitas yang terkenal di kaki Gunung Beitian. Ditambah dengan diadakannya konferensi sekte ini, ribuan prajurit kuno berkumpul di sini. Setelah memasuki gang, ada banyak pedagang di kedua sisi gang yang datang ke sini untuk menjual ramuan, batu purba, dan berbagai makanan khas sekte. Bagaimana dengan Polygonum multiflorum yang berumur 1 abad, ginseng yang berumur ribuan tahun, dan Ganoderma lucidum yang berumur 10.000 tahun? Apa batu yuan, yuan hua ungu, buah emas, Beidou Ren? Ada berbagai macam barang dan rangkaian yang mempesona. Sebagian besar pejuang zaman dahulu yang datang dan pergi membawa kartu bank dengan dana miliaran. Selama mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai, mereka boleh menerimanya. Wang Ade hanya ingin berada di sisi yang aman. Saat dia datang ke Pawn Alley kali ini, dia secara khusus memanggil 2 penjaga keamanan dari penginapan. Lagi pula, orang-orang di Warrior City sekarang menjadi rumit. Dan batu yuan di tangannya memiliki kualitas yang sangat baik. Jika dia bertemu seseorang dengan niat jahat dan mengambil batu yuan mereka, bukankah dia akan menyesalinya sampai mati? Wang Ade berjalan mengitari gang terlebih dahulu. Akhirnya dipilihlah lokasi menjajakan di pintu keluar gang. Saat menjajakan di sini, Wang Ade diam-diam berpikir jika dia benar-benar dalam bahaya, dia bisa dengan mudah melarikan diri melalui gang. Dengan mentalitas ini, Wang Ade terlebih dahulu meminta 2 anak buahnya untuk menyiapkan meja lipat kecil. Lalu dia menaruh label di atas meja. Pada labelnya, hanya ada 2 kata, Yuan Shi. Para murid sekte yang datang dan pergi dengan cepat tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Ikuti aturan di sini. Jika batu yuan memiliki kualitas rata-rata, maka akan sering dijual. Hanya barang dengan kualitas bagus yang akan dijual dengan cara ini. Dan batu yuan berkualitas baik, ini juga merupakan keberadaan yang sangat langka. Saudaraku, bisakah kamu melihat barangnya dulu? Dalam 3-5 menit, seseorang mulai mengobrol dengan Wang Ade. Wang Ade mengangguk dan mengulurkan tangannya. Seorang pria jangkung dan kurus di depannya juga mengulurkan tangannya. At Wang mengambil tangan orang lain dan memasukkannya keluar saku kirinya. Tangan kirinya dengan kuat menggenggam bukaan saku celananya. Ketika telapak tangan pria jangkung dan kurus itu bersentuhan dengan saku celana Wang Ade dan dia merasakan energi kuat yang terkandung dalam batu yuan di saku celananya, matanya berbinar. Pikirkan sejenak, pria jangkung dan kurus bertanya dengan serius, 80 juta. Wang Ade menggelengkan kepalanya, pria jangkung dan kurus melanjutkan, 90 juta. Wang Ade menggelengkan kepalanya lagi. Pria jangkung dan kurus itu tampak mengertakkan gigi dan berkata kata demi kata, paling banyak 95 juta. Wang Ade menunjukkan ekspresi jijik. Melihat pria jangkung dan kurus itu, dia tersenyum dan berkata,
Kalau begitu sebaiknya kamu pergi ke tempat lain dan melihat-lihat. Beberapa murid dari sekte terdekat juga berkumpul di sekelilingnya saat ini. Ketika beberapa murid sekte yang berencana membeli batu yuan ini melihat barangnya, seseorang berkata terus terang, "Bos ini, bagaimana kalau 100 juta? Wang Ade mengerti, pihak lain menawarkan harga yang begitu tinggi. Batu purba ini setidaknya bernilai 1,5 miliar. Hal ini telah dikonfirmasi. Wang Ade ingin menjual batu yuan ini secepatnya. Dia kemudian mengatakan kata demi kata kepada orang-orang di sekitarnya, batu yuan ini bernilai setidaknya 1,5 miliar. Jika Anda dapat memberi saya harga ini, maka kita dapat menyelesaikan transaksi di sini. Tetapi jika Anda tidak dapat membayar harga ini, maka Anda dapat mencari di tempat lain." Pria jangkung dan kurus itu mengertakkan giginya saat ini. Berkata kepada Wang Ade, "Oke, 1,5 miliar. Saya ingin batu yuan ini. Berikan saya barangnya." Pria jangkung dan kurus itu berkata, dan mengulurkan tangannya kepada Wang Ade. Wang Ade memandang pria jangkung dan kurus dengan tatapan waspada dan menanyakan kata demi kata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak tahu aturan gadai kami atau kamu pura-pura tidak tahu?" Pria jangkung dan kurus itu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan tanda di tubuhnya dan berkata kepada Wang Ade, "Lihat, saya Teng Semen, murid ketiga Teng Sizenren, Kai Hua Snack. Tunggu. Aku akan memberinya hadiah 5 juta. Apa yang baru saja dikatakan ular kembang kol adalah aturannya. Ingin menyelesaikan kesepakatan, Anda harus menyatakan alamat rumah Anda terlebih dahulu." Kemudian dia menemukan 2 murid sekte familiar lainnya untuk konfirmasi. Hanya dengan cara ini, ketika terjadi kesalahan selama transaksi, kedua pihak dapat menemukan satu sama lain. Segera, kemudian 2 murid lain dari sekte tersebut mengeluarkan token. Setelah melaporkan rumahnya, identitas ular kembang kol terkonfirmasi. Wang Ade selesai mendengarkan. Baru saja dia dengan tenang berkata kepada ular kembang kol, "Saya, Wang Ade, adalah pemilik penglaiin di kota prajurit." Seseorang juga perlu maju untuk memastikan identitas Wang Ade. Mengidentifikasi satu sama lain, baru kemudian Wang Ade mengeluarkan kotak berisi batu yuan. Di depan semua orang, Wang Ade membuka kotak itu. Setelah para murid sekte yang mengawasi melihat batu purba yang mempesona di dalam kotak, semua orang terkejut, mereka semua membuka mulut karena terkejut. Dia memandang Yuan Shi dengan tidak percaya. Ular kembang kol harganya 1,5 miliar, ternyata dipungut dan dilewatkan. Sepotong batu yuan dengan ukuran seperti itu memiliki kualitas yang sangat baik. Jika ditempatkan di pasar batu yuan asli, harganya akan lebih dari 200 juta, jika diperoleh oleh keluarga bangsawan tertentu. Saya khawatir batu yuan ini dapat dianggap sebagai pusaka keluarga dan diwariskan selamanya. Bersambung.